Firman Tuhan hari ini untuk kita baca, kita dengarkan, dan kita renungkan bersama dari Mazmur 146, ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-10. Haleluya, pujilah Tuhan hai jiwaku. Aku hendak memuliakan Tuhan selama aku hidup, dan bermazmur bagi Allahku selagi aku ada. Janganlah percaya kepada para bangsawan, kepada anak manusia yang tidak dapat memberikan keselamatan. Apabila nafasnya berhenti, ia kembali ke tanah. Pada hari itu juga, lenyaplah segala rencananya. Berbahagialah orang yang menerima pertolongan dari Allah Yakub, yang harapannya pada Tuhan Allahnya. Dia yang menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, yang tetap setia untuk selama-lamanya, yang menegakkan keadilan untuk orang yang tertindas, yang memberi makanan kepada orang yang lapar. Tuhan membebaskan orang yang terkurung. Tuhan membuka mata orang buta. Tuhan menegakkan orang yang tertunduk lesu. Tuhan mengasihi orang benar. Tuhan menjaga para pendatang. Anak yatim dan janda ditegakkannya kembali. Tetapi jalan orang fasik digagalkannya. Tuhan memerintah untuk selama-lamanya. Allahmu ya Sion turun-temurun. Haleluya. Berbahagialah kita yang menyimpan firman Tuhan di dalam hati, mengerti dengan pikiran yang bersih, dan menerapkannya dalam kehidupannya setiap hari. Saudara yang kekasih di dalam Kristus, tema dari Mazmur 146 ini, pengharapan yang benar. Mazmur 146 membuka rangkaian doksologi, penutup kitab Mazmur, dengan seruan haleluya. Secara kanonik, Mazmur ini berfungsi sebagai pengalian fokus dari pergumulan manusia menuju pujian murni kepada Allah. Tema utamanya adalah kontras antara kebergantungan kepada manusia dan pengharapan yang sejati kepada Tuhan. Struktur Mazmur 146 ini dapat dibagi menjadi 3 bagian. Bagian pertama, komitmen pribadi untuk memuji Allah, ayat 1 dan 2. Bagian kedua, peringatan terhadap kepercayaan kepada manusia, ayat 3 dan 4. Dan pengakuan iman sebagai bagian yang ketiga, kepada Allah sebagai penolong setia dan Raja yang kekal, ayat ke-5 sampai ke-10. Secara teologis, struktur ini menegaskan arah hidup yang benar, dari pilihan iman menuju visi kerajaan Allah. Mari kita telusuri bagian-bagian tersebut. Ayat 1 dan 2 menekankan kepada kita tekad seorang pemazmur untuk memuji Allah seumur hidupnya. Pujian tidak dibatasi oleh kondisi atau fase kehidupan, melainkan menjadi orientasi eksistensial. Calvin mengutarakan pendapatnya dari ayat 1 dan 2 ini, bahwa pujian semacam ini adalah tanda iman yang matang, yang tidak bergantung pada situasi eksternal. Sementara Matthew Henry menafsirkannya bahwa ayat 1 dan 2 merupakan komitmen sebagai respon terhadap pengalaman hidup yang telah membuktikan kesetiaan Allah. Menurutnya, pujian yang berkelanjutan lahir dari pengenalan yang mendalam akan karakter Allah, bukan dari emosi sesaat. Mari kita lanjutkan pada ayat 3, yang memberikan kepada kita peringatan yang keras dan jelas. Janganlah percaya kepada para bangsawan. Secara eksegetis, istilah ini mencakup seluruh figur kekuasaan manusia. Mazmur ini tidak menolak otoritas manusia, tetapi menolak absolutisasi kekuasaan manusia sebagai sumber keselamatan. Calvin melihat ayat 3 ini sebagai kritik teologis terhadap ilusi politik. Menurutnya, manusia cenderung menggantikan kepercayaan kepada Allah dengan ketergantungan pada pemimpin sistem atau kekuatan duniawi yang pada akhirnya bersifat rapuh. Bagaimana dengan ayat 4? Ayat 4 mengajarkan kepada kita adanya kefanaan manusia. Napasnya pergi, rencananya lenyap. Secara teologis, ini menyingkapkan keterbatasan ontologis manusia. Di sini, Reader Bosch memahami bahwa ayat 4 sebagai peringatan eskatologis,
bahwa sejarah manusia berada di bawah kedaulatan Allah, bukan kehendak penguasa dunia. Saudara yang kekasih di dalam Kristus, mari kita lanjutkan pada bagian yang ketiga, ayat 5 sampai ayat ke-10. Ayat 5 memperkenalkan kontras utama Mazmur ini. Berbahagialah orang yang mendapat pertolongan dari Allah Yakub. Kebahagiaan sejati didefinisikan bukan oleh stabilitas politik atau ekonomi, tetapi oleh relasi perjanjian dengan Allah yang setia. Henry memberikan tafsiran pada ayat 5 ini dari frasa Allah Yakub untuk mengingatkan umat Tuhan pada kesetiaan Allah dalam sejarah perjanjian. Pengharapan kepada Allah bukan abstraksi teologis, melainkan kepercayaan pada Allah yang telah bertindak nyata dalam sejarah umatnya. Sedangkan di ayat 6 menampilkan Allah sebagai pencipta langit dan bumi serta penjaga kesetiaan untuk selama-lamanya. Secara teologis, penciptaan dan pemeliharaan dipadukan. Allah yang mencipta adalah Allah yang terus menopang ciptaannya. Pada bagian ayat ini, Reader Bosch melihat sebagai dasar teologi kerajaan Allah. Allah berdaulat bukan hanya karena Ia mencipta, tetapi karena Ia setia menjaga tatanan ciptaan sesuai kehendaknya. Kesetiaan Allah bersifat kosmik dan historis. Sementara di ayat 7-9 yang menggambarkan karya Allah yang berpihak kepada kaum tertindas, orang yang diperas, lapar, tertawan, buta, tertunduk, orang asing, yatim, dan janda. Yang tentu kita lihat secara konkret bagian ini dijelaskan bagaimana secara biblika sebagai gambaran keadilan ilahi yang konkret dan berpihak. Pada ayat 7 dan 9, Calvin memberikan penegasannya seperti ini, bahwa keadilan Allah di sini bukan sekadar sosial tetapi teologis. Allah bertindak membela kaum lemah karena Ia setia pada karakternya sebagai Allah yang adil dan penuh belas kasihan. Sedangkan Matthew Henry menambahkan bahwa perhatian Allah kepada kaum rentan menjadi standar etis bagi umatnya. Orang yang memuji Allah tetapi mengabaikan keadilan sosial sedang menyangkal karakter Allah yang dipujinya. Ayat 9 juga memberikan pengajaran kepada kita bahwa Allah menggagalkan jalan orang fasik, yang secara teologis kasih Allah tidak meniadakan penghakimannya. Pada ayat 9 ini, Reader Bosch menafsirkannya bahwa ini berkaitan dengan dimensi eskatologis kerajaan Allah, di mana kejahatan tidak memiliki kata akhir. Ayat 10 menyimpulkan Mazmur dengan deklarasi kerajaan Allah yang kekal. Tuhan itu Raja untuk selama-lamanya. Yang secara teologis ini adalah pengakuan iman terhadap pemerintahan Allah yang melampaui sejarah dan politik dunia. Calvin menekankan bagian ayat ini sebagai pengakuan yang memberi ketenangan rohani di tengah perubahan dunia. Ketika kerajaan manusia naik dan turun, kerajaan Allah tetap teguh dan dapat diandalkan. Saudara yang kekasih di dalam Kristus, secara spiritual, Mazmur 146 membentuk iman yang kritis dan berani. Kritis terhadap ilusi keselamatan duniawi, dan berani menaruh pengharapan sepenuhnya kepada Allah. Pujian menjadi bentuk perlawanan iman terhadap ketakutan dan ketidakpastian. Mazmur ini juga mengarahkan umat kepada kehidupan yang aktif secara etis. Pujian kepada Allah tidak berhenti pada liturgi di gereja atau di dalam ibadah, tetapi diwujudkan dalam solidaritas dengan kaum lemah. Sebagaimana Allah menjadi manusia, Allah yang sendirinya bertindak. Dengan demikian, Mazmur 146 membangun teologi pengharapan yang kokoh. Allah yang mencipta, memelihara, membela yang tertindas, dan memerintah untuk selama-lamanya adalah satu-satunya dasar kehidupan yang berbahagia. Setelah saya mengulas sedikit, ringkas, padat, dan jelas bagian ayat-ayat dari Mazmur 146, saya kembali menawarkan 3 implementasi yang dapat diterapkan dalam kehidupan kita setiap hari. Implementasi pertama, 146 Mazmur ini menantang orang Kristen untuk tidak menggantungkan pengharapan utama pada kekuasaan politik, ekonomi, atau figur pemimpin tertentu. Selain nanti akan kecewa karena manusia terbatas, berdosa, dan rusak, juga sekaligus saat yang sama, kalau kita menggantungkan pengharapan pada manusia, maka kita akan menyingkirkan kedaulatan yang mutlak, yaitu Allah. Karena itu, implementasinya jangan menggunakan apa yang kita miliki sebagai kebergantungan kita.
apapun itu, siapapun dia, bergantunglah sepenuhnya kepada Tuhan Allah. Iman dipanggil untuk tetap kritis dan teosentris di tengah dinamika sosial dan politik, bukan bersandar kepada kekuatan politik apapun. Sekalipun mayoritas yang punya kuasa atau punya kekuatan yang sangat menakutkan, tetapi tetap bergantunglah kepada Tuhan Allah. Implementasi yang kedua, bagi kita sebagai orang Kristen di tengah-tengah pluralitas keagamaan, kebudayaan, kepercayaan, Mazmur ini memberikan pengajaran kepada kita bahwa panggilan profetis untuk berpihak kepada kaum rentan, orang miskin masih terlalu banyak, orang tertindas tersebar di berbagai bidang, orang terpinggirkan ada banyak di berbagai tempat dan segmen kehidupan, dan korban ketidakadilan terjadi di sana-sini. Karena itu, saudara, sebagai implementasinya, orang Kristen ikut terlibat dalam pelayanan sosial, bukan sebagai tambahan opsional, melainkan ekspresi iman kepada Allah yang adil. Pelayanan sosial dapat dilakukan dengan membantu orang-orang yang susah, korban tanah longsor, banjir, gempa bumi, dan sebagainya. Ikutlah terlibat setidaknya dana dan doa, kalau tidak ada tenaga atau kemauan untuk kunjung ke tempat-tempat yang sulit tersebut. Implementasi yang ketiga, Mazmur 146 ini mengarahkan kita sebagai orang Kristen pada spiritualitas pengharapan yang aktif. Senantiasa kita memuji Allah dengan hidup yang setia, adil dan penuh belas kasihan, sambil bersandar pada kerajaan Allah yang kekal di tengah dunia yang terus berubah. Kiranya dengan perenungan dari firman Tuhan dari Mazmur 146 ini menolong saya dan saudara untuk benar-benar mengerjakan bagian kita, bahwa Tuhanlah yang patut disembah dan dimuliakan. Tuhan Yesus memberkati.